Yo, welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Judul chapter 1064 adalah Fase Lab Pulau Egghead. Lalu untuk bagian covernya menunjukkan sosok Aokiji dan Van Augur yang telah berhasil membawa puding. Nah, masuk ke cerita. Kurohyuki yang sedang berada di udara langsung mempersiapkan pukulan Gura-Gura Nomi di tangan kanannya. Zahahaha, kau tak akan bisa kabur dariku, Lau. Lau pun langsung bersiap. Dia memberikan perintah kepada beberapa anak buahnya untuk mengambil posisi yang tepat. Hakugan, persiapkan Polar Tank. Baik, Sachi, Penguin, bersiap ke arah pantai. Ya, serahkan pada kami. Setelah mengkondisikan para anak buahnya, Lau melakukan serangan. Room Amputate. Lau menggunakan teknik Awakening yang membuat pedangnya memanjang. Dan serangan Amputate itu langsung mengenai kuda Stronger. Kuda itu pun terbagi menjadi dua. Kurohyuki tampak terkejut dengan kemampuan Lau. Kekuatannya sedikit berbeda dari yang kudengar. Apakah ini level Awakening? Kurohyuki pun langsung membalas dengan teknik Gura-Gura Nomi yang sudah dia persiapkan. Rasakan ini, shockwave gempa manusia. Zahahaha. Serangan dari Kurohyuki itu menimbulkan gelombang kejut ke arah bajak laut hati yang ada di permukaan tanah. Sementara itu, Doki masih terkejut dengan keadaan Stronger yang tadi terkena teknik Amputate dari Lau. Wah, apakah Stronger sudah mati? Padahal dia kru yang sangat baik. Ya, jika melihat kemampuan Lau sebelumnya, harusnya kuda Stronger belum mati. Lagian sayang juga ya, pengguna Uma Nomi model Pegasus akan mati semudah itu. Selanjutnya Doki melemparkan beberapa apel dan juga keranjangnya. Melihat hal itu, kelompok bajak laut hati langsung berlari menjauh dari area jatuhnya apel. Sementara itu di dalam lautan terlihat Sachi sedang berenang. Tubuhnya menggelembung penuh dengan air. Kemudian Sachi naik ke permukaan. Dan secara tak terduga Sachi bisa melepaskan serangan air yang kuat. Ya, itu terlihat seperti jutsu elemen air pada cerita Naruto. Serangan air dari Sachi itu pun berhasil mengenai apel-apelnya Doki. Dan apel itu meledak di udara. Terjadilah ledakan yang cukup besar. Nah, serangan dari Sachi ini tampaknya akan efektif kepada para pengguna Devil Fruits yang lemah terhadap air laut. Setelah menyerang, Sachi pun tersenyum. Hahaha, aku berasal dari North Blue, tepatnya di Pelabuhan Frigate. Jadi jangan remehkan aku. Lalu beberapa kru bajak laut hati diperlihatkan sedang menyelam bersama dengan kapal selam Polar Tank. Mereka berniat untuk menyerang kapal Kurohyuki yang ada di permukaan. Kau tak akan bisa menang melawan kami pada pertempuran di lautan. Kami hanya perlu menenggelamkan kapal itu. Nah, kembali ke daratan. Di sini Beppo melihat posisi Van Augur yang free hit dari arah jam 3. Beppo pun berteriak kepada Janbird yang punya roll tank untuk melindungi kaptennya. Janbird pun langsung bergerak cepat seperti menggunakan flicker untuk menangkis peluru dari Van Augur yang mengarah kepada Lau. Yosa, lindungi kapten. Van Augur cukup terkesan dengan kerjasama tim bajak laut hati yang baik. Wah, para penjaganya sungguh kompak dan ketat. Selanjutnya Lau menggunakan teknik Awakening Chrome. Hal itu membuat pedangnya memanjang. Dan pedang itu langsung mengenai tubuh Kurohyuki hingga tembus. Kurohyuki yang melihat itu jadi terkejut. Wah, apa-apaan ini? Dan serangan gelombang kejut dari Lau langsung mengenai organ dalam tubuh Kurohyuki. Shockwave. Serangan itu berdampak besar kepada Kurohyuki. Kita bisa melihat partikel-partikel hitam keluar dari tubuh Kurohyuki. Mungkin itu merupakan kemampuan pasif dari Yami Nomi. Karena bagaimanapun Yami Nomi tetaplah buah bertipe Logia. Nah, setelah terkena serangan, Kurohyuki langsung jatuh dan dia pun merasa kesakitan. Van Augur yang melihat kaptennya kena serang langsung berusaha menolong menggunakan teknik teleportasinya. Tapi di sini Van Augur mengeluh karena pada penyerangan ini Kurohyuki ternyata tidak membuat perencanaan apapun. Ya, itulah akibatnya jika pergi menyerang tapi tak punya rencana. Nah, setelah berteleport, Van Augur sampai ke lokasi Kurohyuki yang masih ada di ketinggian. Dia pun bertanya kepada kaptennya itu, "Kapten, apa kita perlu mundur dulu?"
Dan Kurohyuki yang terluka malah tertawa. Zahahaha, bodoh, pilihan kita cuma terus maju dan bertarung. Ya, walaupun tanpa rencana, Kurohyuki akan melanjutkan pertarungannya melawan Law. Selanjutnya, Yonko kegelapan itu sudah berdiri tegak di hadapan Law. Law pun berkata, Kurohyuki, jadi semua komandanmu itu adalah pengguna Devil Fruits. Lalu setelah mengatakan itu, Law malah tersenyum karena dia menyadari sesuatu. Dan berarti semua komandanmu itu lemah terhadap air laut ya. Kurohyuki tak mau menganggap itu sebagai kelemahan. Zahahaha, iya, tapi keadaan itu bisa dibilang sebagai sebuah keuntungan daripada sebuah kelemahan. Selanjutnya terjadi ledakan di bawah kapal bajak laut Kurohyuki. Para kru Kurohyuki pun terkejut. Wah, ada serangan dari bawah laut. Mereka berniat untuk menenggelamkan kita. Ya, di sini bajak laut Kurohyuki tidak menduga jika bajak laut Hati cukup ahli pada pertarungan di lautan. Nah, kita bisa melihat kru bajak laut Hati bermanuver dengan lincah di lautan bersama dengan kapal Polar Tank. Ya, karena mereka memang tidak terkonfirmasi sebagai pengguna Devil Fruits, maka mereka akan unggul jika bertarung di lautan. Ya, kita menuju ke bagian dalam kapal bajak laut Kurohyuki. Di sini ada beberapa kroco penjaga penjara yang merasakan guncangan di kapal. Ya, kita diserang, tapi sebentar lagi pertarungan ini akan segera berakhir karena komandan-komandan kita itu sangat kuat. Selanjutnya diperlihatkan sosok Puding yang sedang menderita luka-luka. Di sini ketiga mata Puding sudah terbuka, tapi ternyata tidak ada konfirmasi bahwa Puding sudah bisa membaca poneglyph. Lalu dengan santai Puding berkata, jika Mama masih hidup, tentu kalian tidak akan berani berkata seperti itu. Tapi di sini kroco Kurohyuki membalas perkataan Puding. Jika kau terus percaya pada legenda lama seperti itu, maka kau tidak akan pernah maju ke zaman berikutnya. Dan ketahuilah, yang sedang kami lawan ini adalah salah satu bajak laut yang bertanggung jawab atas kekalahan Big Mom. Ya, kita kembali ke adegan pertarungan. Di sini Law dan Kurohyuki sedang beradu kekuatan. Law menggunakan pedang berlapis krom dan Kurohyuki menggunakan Gura-Gura Nomi. Tapi Kurohyuki masih bisa menggunakan Yami-Yami Nomi di tangan kirinya. Dia pun mempersiapkan sebuah serangan lanjutan yang bernama Blackwater. Sementara itu, kedua tangan Law masih berusaha keras menahan adu serangan melawan Gura-Gura Nomi. Ya, di awal pertarungan ini kita bisa melihat Law sedikit unggul karena bisa melukai Kurohyuki lebih dulu. Tapi sepertinya setelah ini Kurohyuki akan melakukan serangan balasan yang akan menyulitkan bagi Law. Karena di kedua tangan Kurohyuki ada dua kekuatan yang berbeda. Selanjutnya kita beralih ke markas besar Angkatan Laut. Di sini ada laporan dari salah satu prajurit menggunakan denden musi kepada Akainu. Lapor, ada berita dari Pulau Winner di dunia baru. Yonko Kurohyuki sedang bertarung melawan Trafalgar Law. Akainu yang mendengar laporan itu jadi semakin pusing karena dunia jadi semakin kacau. Dan pekerjaannya sebagai Fleet Admiral pun jadi semakin berat. Jadi pertarungan itu belum berakhir. Ya, menjadi Fleet Admiral benar-benar membuatku frustasi. Oke, lanjut lagi, kita beralih ke pulau masa depan Egghead. Di sini masih terlihat sisa-sisa asap ledakan. Lalu robot polisi Kuma juga terlihat lebih tenang. Bahkan dia sudah tidak mengejar kelompok Luffy lagi. Ya, mungkin karena usia kelompok Luffy sudah berubah, dan hal itu jadi mengacaukan sensor pendeteksi yang ada pada tubuh robot Kuma. Selanjutnya kita bisa melihat hal yang cukup kocak, yaitu Luffy dan Chopper berubah menjadi tua, sementara Bonnie beserta Jinbe berubah menjadi anak-anak. Ya, adegan ini cukup menjadi perhatian banyak fans yang mengatakan harusnya haki Luffy yang kuat bisa menahan efek Devil Fruits dari Bonnie. Tapi mengapa di sini Luffy bisa jadi tua? Oke, selanjutnya Luffy yang berusia 70 tahun berkata, Bonnie, bisakah kau merubahku ke usia yang lebih baik? Aku tahu perasaanmu, tapi dia itu bukan manusia. Jika kita tidak melawannya, kita akan mati. Lalu Chopper yang sudah tua pun ikutan berkata, jaga ucapanmu Luffy. Maaf Bonnie, Luffy seperti itu karena punya kenangan buruk dengan Pacifista. Tapi ngomong-ngomong, bisakah kau merubah kami menjadi seperti semula? Jinbe versi anak-anak ikut menjelaskan.
Ya, itu hanyalah tiruan dari yang asli. Jadi dia bukan benar-benar keluargamu, Bonnie. Lalu Jinbe juga jadi mengingat sesuatu mengenai sosok Kuma. Maaf Bonnie, bukannya bermaksud untuk menghina, tapi Kuma yang kukenal adalah mantan raja yang jahat dari kerajaan Sorbet. Lalu karena kejahatannya itu, Kuma kabur ke lautan dan menjadi seorang bajak laut, sekaligus bergabung dengan Revo Army. Lalu Kuma pun tertangkap oleh angkatan laut dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Tapi karena Vegapunk tertarik pada tubuh Kuma dan suatu kemampuan terpendamnya, maka Kuma pun dimaafkan. Dan beberapa tubuh Kuma sudah dimodifikasi lalu berubah menjadi sebok pada proyek pemerintah dunia. Setelah itu Kuma pun kembali ke lautan dan dia menjadi salah satu Shichibukai. Apakah benar ceritanya seperti itu, Bonnie? Nah, sambil mendengarkan cerita dari Jinbe, Bonnie menemukan sebuah gagang pedang. Dan ketika tombolnya disentuh, muncul pedang laser yang keren. Selanjutnya Bonnie menanggapi perkataan Jinbe. Ya, aku tahu tentang tiruan dan juga kisahnya menjadi Shichibukai, tapi merubahnya menjadi robot adalah suatu hal yang lain. Dan jikalau aku tahu cerita itu dari awal, aku pun tidak akan mempercayainya. Lalu Jinbe kembali berkata kepada Bonnie, ya, kau ada benarnya, tapi Kuma sudah bertahan dengan hukuman seumur hidupnya. Lalu sebenarnya hal apa yang membuat Kuma yang seorang penjahat itu jadi punya komitmen? Kali ini Bonnie terlihat kesal dengan perkataan Jinbe yang menyebut Kuma sebagai penjahat, atau di sini juga bisa diartikan sebagai tirani. Bonnie pun langsung mengayunkan pedang lasernya dengan amarah. Ayunan pedang itu mengarah kepada Luffy dan Chopper. Luffy dan Chopper pun berusaha menghindari serangan itu dengan fisik tua mereka. Selanjutnya Bonnie membantah Jinbe. Ayahku bukan seorang penjahat. Dia sangat membenci pemerintah dunia. Jadi tak mungkin dia menjalin kerjasama dengan mereka. Dan ayahku pun pasti telah dirubah secara paksa. Bonnie sendiri merasa pedang yang dia temukan itu akan berguna sebagai senjata. Ini adalah tempat pembuangan. Pasti banyak barang-barang bekas Vegapunk yang dibuang di sini. Dan sepertinya pedang laser ini akan berguna. Selanjutnya Bonnie dan yang lainnya sudah kembali ke wujud normal. Tampaknya memang ada jeda waktu yang harus ditunggu oleh Bonnie untuk kembali menggunakan kemampuan perubahan usianya. Lalu Bonnie berkata, ayahku pernah bilang jika dia adalah salah satu keturunan dari ras khusus. Tapi itu tidak bisa dijadikan alasan untuk menjadikannya kelinci percobaan. Dan juga bukan alasan untuk menghabisinya. Luffy yang sudah kembali muda dengan bersemangat berkata bahwa ucapan Bonnie itu benar. Sementara itu Chopper yang juga sudah kembali seperti semula jadi terkejut saat tahu bahwa Kuma itu adalah salah satu dari ras khusus yang spesial. Selanjutnya kita beralih ke lokasi kelompok Zoro. Di sini kapal Sanigo sedang terbang bersama robot Vega Force. Punk 02 Lilith menjelaskan kemampuan dari robot Vega Force ini. Robot Vega Force memiliki mesin jet di belakangnya sebagai tenaga pendorong. Dan juga dia punya alat anti gravitasi agar bisa mengapung di lautan. Sementara itu Usopp sangat tertarik dengan pemandangan di bawahnya. Oh ya, ada monster. Wah, apakah kota ini adalah kota masa depan? Lilith menjawab, ya, kota ini dibuat untuk masa depan. Dan ini adalah pulau masa depan Egghead. Di atas awan itu adalah bagian laboratorium atau fase lab. Dan di bagian bawah adalah fase Vapirio yang merupakan tempat tinggal para peneliti. Lalu di sini mereka melihat kepulan asap dan mereka pun bisa menduga jika itu adalah ulah dari kapten mereka, Monkey D. Luffy. Nah, kelompok Zoro akhirnya mendarat, tapi Zoro tidak mau ikut turun. Kau tidak mau ikut turun, Zoro? Dan kau juga, Brook? Zoro menjawab, ya, aku akan tetap di kapal saja. Aku tidak percaya pada wanita itu. Dan Brook juga seperti itu. Ya, setelah mendarat mereka terlihat senang. Usopp berkata, wah, permukaannya seperti di Skype. Ini benar-benar seperti nostalgia. Franky berkata, wah, benarkah? Ini pertama kalinya bagiku. Dan Lilith pun menjelaskan bahwa tempat itu memang dibuat mirip dengan kondisi awan di Skype. Selanjutnya mereka melihat sebuah pintu laboratorium yang sangat besar. Franky terlihat sangat tertarik.
Wah, besar sekali pintu laboratorium ini. Kemudian Lilith mengatakan bahwa sebelum mereka masuk, mereka harus mengganti pakaian lebih dulu agar seperti para peneliti. Mereka memasukkan kaki ke dalam sepatu bot yang besar, lalu tinggal tarik saja tuasnya dan pakaian mereka pun sudah berubah. Nah, pakaian Franky, Usopp, Nami, dan Robin berubah menjadi futuristik seperti Luffy dan Chopper. Tapi Sanji malah menggunakan pakaian Hawaii seperti Jinbe. Dan di sini Sanji tidak menyukai hal itu. Hei, kenapa pakaianku jadi aloha seperti ini, tidak seperti yang lainnya? Lalu Sanji memuji pakaian Nami yang memang ya terlihat seperti itulah. Tak apa-apa pakaianku seperti ini, yang penting Nami-san dan Robin Chuan terlihat cantik. Dan itu adalah model pakaian yang belum pernah kulihat. Kemudian Usopp jadi iri pada pakaian Robin yang di bagian tangannya terlihat sangat kuat. Robin juga dapat pakaian yang bagus, pakaian itu terlihat kuat sekali. Sementara itu Franky dengan pede memuji dirinya sendiri. Yeay, bagaimana dengan penampilanku? Apapun yang kupakai membuatku terlihat mesum, bukan? Nah, selanjutnya di bagian akhir chapter ada percakapan antara Pang 01 Saka dengan seseorang. Saka berkata, jenius itu bisa melihat masa depannya sendiri, begitu bukan? Seseorang dari telepon berkata, apa yang kau bicarakan, Vegapunk? Saka menjawab, aku ini akan segera mati. Suara itu pun menjawab lagi, berhenti bercanda, ini sungguh tidak lucu sama sekali. Dan selanjutnya Saka mengatakan kalimat terakhir di chapter ini. Maka dari itu, aku ingin kau mendengarkan kata-kataku, Dragon-san. Iya, ternyata Saka sedang bicara dengan Dragon. Dan tentu sangat menarik untuk menantikan apa yang akan dibicarakan Saka kepada Dragon. Dan sampai di sini aja real review untuk chapter kali ini. Untuk minggu depan libur ya. Yosa Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yo.